Swastiastu, perkenalkan nama saya Aldo Anugrah Simanjuntak dengan NIM 20130111048 akan mempresentasikan tentang teorema Pitagoras. Baik, yang pertama, pengenalan Pitagoras. Seperti namanya adik-adik, Pitagoras ini dikemukakan oleh Bapak yang bernama Pitagoras pada sekitar abad pertama. Berikut adalah foto dari Pitagoras. Dan Pitagoras ini menyatakan bahwa setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Bisa kita lihat di sini adalah ada segitiga ABC, di mana sudut siku-sikunya berada di sudut A. Nah, pertama yang kita lakukan saat menganalisis Pitagoras adalah kita harus mencari sisi miringnya ya. Sisi miringnya itu berada di depan sudut 90 derajat. Nah, di sini sudut 90 derajatnya berada di titik A. Jadi sisi miringnya adalah sisi BC yang ini ya. Jadi rumusnya adalah setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring adalah BC, ini sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Ini panjang siku-sikunya adalah AC dan AP. Ini dijumlah, itu hasilnya menjadi sisi miringnya. Ini adalah rumus Pitagorasnya. BC kuadrat, sisi miring kuadrat, sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Seperti itu ya. Sisi miring ini juga disebut dengan hipotenusa. Untuk kalian lebih paham lagi bagaimana rumus ini bisa terbentuk, Bapak akan menjelaskan di GeoGebra-nya. Baik, kita sudah masuk di aplikasi GeoGebra-nya. Di sini ada petunjuk penggunaan media. Yang pertama adalah geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Kemudian catat panjang AC dan BC yang kalian buat. Di sini Bapak membuat panjang AC-nya itu 3 cm dan panjang BC-nya itu 4 cm. Kemudian hitunglah luas persegi ACFG. ACFG berarti yang ini, yang bawah. Berarti luas persegi ACFG, AC tadi 3 cm, 3. Jadi untuk luas persegi ACFG yang Bapak buat ini itu adalah 3. Jadi luasnya adalah 3 kuadrat, yaitu 9. 3 kali 3. Kemudian luas persegi BCED. BCED ini panjang sisinya adalah 4. Yang Bapak buat adalah 4. Jadi untuk luas persegi BCED-nya adalah 4 kuadrat, yaitu 16. Nah, kemudian geser luncuran H1, H2, sampai H5 ini dari 0 menuju 1. Nah, ini adalah bagaimana cara Pitagoras bekerja ya. Jadi kita coba untuk geser. Yang warna hijau, yang warna pink, kemudian yang warna abu-abu, kemudian warna ungu, dan yang terakhir adalah warna biru. Perhatikan apa yang terjadi pada persegi ABIH. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari luas persegi ACFG dan BCED ini, jika disatukan akan menjadi luas persegi dari BAHI. Jadi itulah bagaimana Pitagoras bekerja, yaitu sisi miring kuadratnya ini, persegi yang dari sisi miring ini, itu sama dengan luas persegi ini. Luas persegi kan tadi sisi kuadrat, jadi AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu menghasilkan sisi miringnya ini, BA kuadrat. Jadi itulah kesimpulannya bagaimana rumus Pitagoras terjadi. Seperti ya, paham ya adik-adik ya? Jadi itulah asal-usul dari rumus sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Seperti itulah. Kemudian Bapak ada beberapa soal. Nah, ini kita bisa kerjakan
dengan menggunakan rumus ini, BC kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Ini ada soal pertama. Yang pertama, kita lihat itu adalah sisi miringnya. Kita harus meneliti sisi miringnya di mana. Kita dilihat sini, sudut siku-sikunya berada di sudut A. Jadi sisi miringnya pasti yang BC, bukan AB atau AC. Sisi miringnya adalah yang di depan sudut 90 derajat. Jadi kita masukkan rumus sisi miring kuadrat, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Di mana AB ini adalah 4, jadi kita sudah menemukan 16, dan AC adalah 3 kuadrat adalah 9, jika dijumlahkan menghasilkan 25. Itu untuk BC kuadrat, jadi untuk BC-nya sendiri itu adalah akar dari 25, yaitu 5. Kemudian soal yang kedua, yaitu ada segitiga KLM. Yang pertama sama, kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Sisi miringnya apakah KL? Kita lihat dulu. Di sini sudut 90 derajatnya adalah di K, di sudut K. Jadi sisi miringnya adalah depannya, yaitu sisi LM, bukan KL. Sisi miringnya adalah LM. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa rumusnya LM kuadrat sama dengan kuadrat KM kuadrat ditambah KL kuadrat. Di sini kita sudah menemukan LM. LM itu 13, jadi 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah KL. Kita mencari panjang KL. 13 kuadrat adalah 169 dan 12 kuadrat adalah 144. Kita kurangkan 144 di kedua ruas. Jadi 169 kurangi 144 jadi 25 sama dengan KL kuadrat. Jadi untuk KL-nya sendiri adalah 5. Kemudian ada soal yang terakhir, soal yang ketiga. Di sini ada segitiga PQR. Apakah kita disuruh mencari PQ? Apakah PQ ini sisi miring? Kita lihat terlebih dahulu di mana sudut 90 derajatnya. Di sini kita lihat sudut 90 derajatnya ada di P. Jadi sisi miringnya bukan PQ, tapi QR. Ingat ya, kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Untuk sisi miring QR, kita mempunyai rumus seperti ini, QR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PQ kuadrat. QR dan PR sudah ketemu, QR-nya 25, 25 kuadrat 625, kemudian untuk PR kuadratnya yaitu 225, 15 kuadrat yaitu 225. Dan kita mencari PQ-nya. Untuk ini kita kurangkan 225 di kedua ruas, 625 kurangi 225 itu 400. 400 ini adalah PQ kuadrat. Jadi untuk PQ-nya sendiri adalah 20. Jadi kita bisa menemukan PQ. Jadi intinya adalah kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Jangan asal memilih sisi miring. Kita lihat di mana sudut siku-sikunya. Kemudian kita cari sisi depannya, yaitu sisi miringnya. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya tentang teorema Pythagoras. Jadi untuk GeoGebra ini adalah pembuktian dari rumus Pythagoras. Dari mana asal rumus Pythagoras. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.